Halo guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Buat kalian yang baru nonton video-video dari channel Sahabat Ilmu, jangan lupa like, comment, share, atau tentunya subscribe channel Sahabat Ilmu biar channel ini berkembang dan lebih banyak lagi memberikan manfaat pada teman-teman sekalian. Dan di video kali ini kita akan kupas tuntas lagi berkaitan dengan beasiswa. So, ikuti videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak. Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan tips dan trik lolos beasiswa LPDP. Buat kalian yang lagi prepare, nih aku kasih 7 tips dan trik biar teman-teman lebih semangat lagi dan teman-teman bisa lolos beasiswa LPDP di tahun 2022. Apa aja? Simak videonya. Nah, di sini aku akan kasih 7 langkah sukses buat teman-teman yang lagi prepare untuk beasiswa LPDP. Apa saja? Yang pertama. Untuk yang pertama, teman-teman bisa memahami jenis, jalur masuk, dan semua seluk-beluk tentang beasiswa yang akan kita pilih. Singkatnya, kita benar-benar pahami lembaga penyedia beasiswa tersebut. Nah, caranya bagaimana sih? Tips dan trik ala Sahabat Ilmu. Yang pertama, teman-teman bisa mengunjungi web resmi atau web dari lembaga penyedia beasiswa yang akan teman-teman pilih untuk nantinya teman-teman apply beasiswanya. Nah, teman-teman, untuk era sekarang gak susah ya ketika kita mau mencari informasi karena memang banyak banget informasi itu bisa didapatkan. Nah, salah satunya adalah web yang dibuat oleh lembaga penyedia beasiswa. Biasanya, lembaga penyedia beasiswa apapun itu mereka punya web resmi dan di sana ya udah bener-bener paket komplit gitu ya. Tinggal kita pahami, kita pelajari. Kalau misalkan aku sendiri, aku lebih nyaman ketika kayak informasi yang ada di webnya itu aku kopas, atau mungkin ada info yang harus di-download, aku download, terus aku print out dan aku benar-benar pahami kata per katanya maksudnya seperti apa. Dan itu akan lebih memudahkan ketika kita udah paham, oh lembaga ini tuh kayak gini gitu. Jadi kita tuh tahu gambarannya dan nantinya lebih jauhnya bisa kita aplikasikan pas waktu kita buat esai kayak gitu guys. Tips selanjutnya, teman-teman juga bisa kunjungi semua media sosial yang lembaga tersebut punya. Beda ya, maksudnya kalau misalkan web resmi itu websitenya. Tapi untuk media sosial ini itu bukan websitenya aja gitu, tapi di websitenya suka dikasih kayak misalkan ada, kalau teman-teman yang punya Twitter ada Twitternya, terus ada Instagram, biasanya ada juga fanpage Facebook, nomor WhatsApp yang bisa dihubungi kalau misalkan mereka mencantumkan, dan juga lebih banyak biasanya sih memang di Instagram ya. Kalau waktu aku itu bener-bener cari informasinya tuh via Instagram sama Facebook karena suka ada grup-grup atau mungkin di website resminya sendiri mereka punya media sosial yang terus update informasi-informasi terkait dengan info-info dari beasiswanya kayak gitu guys. Nah, jika tips dan trik yang 2 tadi belum cukup, teman-teman juga bisa menggunakan tips dan trik yang ketiga, yaitu teman-teman kunjungi atau teman-teman bisa stalking para awardee atau mungkin ya mereka yang lagi study terkait dengan beasiswa yang teman-teman akan gunakan atau teman-teman akan apply.
Biasanya waktu itu aku stalking ada di Instagram, Facebook. Nah, aku cari-cari informasi jika memang tips 1 dan tips 2 merasa teman-teman tuh masih kurang. Teman-teman bisa datang berbagai macam media sosial, seperti mungkin teman-teman bisa cari referensi dari YouTube. Salah satunya teman-teman udah nonton video ini dan mungkin video-video lain yang membahas tentang beasiswa LPDP. Dan itu adalah langkah awal yang bagus teman-teman. Teman-teman udah selangkah lebih maju daripada teman-teman yang lain yang masih bingung nanya-nanya apa sih beasiswa LPDP itu. Kayak gitu guys. Nah, itu untuk tips dan trik kalau misalkan langkah pertama yang harus teman-teman lakukan. Jadi di sini kita akan bahas 7 langkah ya. 7 langkah sukses prepare beasiswa LPDP. Nah, untuk langkah yang kedua, tentukan berdasarkan apa yang kita pahami terkait pilihan yang kita ambil. Tapi untuk yang kedua ini mungkin teman-teman masih agak bingung maksudnya tentukan tuh kayak gimana. Nah, kita akan lari ke langkah yang ketiga. Jadi yang kedua sama yang ketiga ini yang kalian tuh optional gitu ya. Lihat situasinya, kalau emang benar-benar teman-teman belum paham, teman-teman bisa jadiin langkah ketiga ini jadi langkah kedua, atau balik lagi langkah kedua, langkah ketiga tapi balik lagi ke langkah kedua. Itu terserah kalian ya. Nah, di langkah ketiga, pahami kekurangan dan kelebihan kita, sesuaikan visi, misi, dan apa sih tujuan dari kita dengan lembaga pemberi beasiswa. Tujuan di sini, tujuan kita studi itu seperti apa, atau mungkin tujuan hidup kita itu seperti apa, kita punya goals apa, dan harusnya disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan dari beasiswa tempat kita akan apply. Nah, salah satunya adalah LPDP ini. Nah, keuntungan ketika teman-teman udah paham kekurangan dan kelebihan diri kita dan disesuaikan dengan kriteria yang diinginkan oleh LPDP, dalam hal ini pemberi beasiswa ya, salah satunya beasiswa LPDP. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton video ini dan mau apply beasiswa lain, ini bisa juga jadi referensi ya. Jadi tidak hanya LPDP, tapi kembali lagi di sini aku akan fokus dulu ke beasiswa LPDP. Nah, teman-teman, untuk kekurangan dan kelebihan ini menurut aku sendiri, ini sudut pandang aku ini penting banget karena kan kita lagi prepare nih, jadi kita tahu mana yang harus benar-benar kita upgrade dan mana yang memang udah nilai, kalau misalkan kita tulis atau kita ngomongin nilai gitu, ini nilainya tuh udah minimal gitu, tercapai, tinggal kita asah lagi, bagusin lagi kayak gitu. Nah, jadi penting banget kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita.